Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas lintas jalur akan melakukan presentasi hasil praktikum terkait dengan sterilisasi, penanaman, pembuatan media, dan pewarnaan bakteri pada sampel jamu kunyit. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Iwayan Deni Putrawan dengan NPM akhir 163, kemudian ada Trix Yoga Cahyani dengan NPM akhir 164, kemudian ada Suryani Puspitasari dengan NPM akhir 165, kemudian ada Febriana Surya Putri dengan NPM akhir 166, kemudian ada Made Manua Stiniari dengan NPM akhir 167. Adapun acara dan topik pada praktikum ini yang pertama adalah sterilisasi, kemudian yang kedua ada pembuatan media, yang ketiga ada penanaman, kemudian yang keempat ada pewarnaan gram. Untuk tujuan praktikumnya, yang pertama mampu melakukan teknik sterilisasi. Kemudian yang kedua, mempelajari cara pembuatan media dan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh suatu media untuk pertumbuhan mikroba. Yang ketiga, mempelajari macam-macam teknik sterilisasi. Yang keempat, mempelajari cara-cara pemindahan mikroba secara aseptis. Yang kelima, mempelajari teknik pembuatan pulasan bakteri untuk pengecatan atau pewarnaan bakteri. Kemudian yang terakhir, mengenal bermacam-macam mikroba di alam. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nilo Putri Trix Yoga Cahyani, NPM 164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan tinjauan pustaka. Sterilisasi merupakan proses penghilangan atau mematikan mikroorganisme seperti protozoa, fungi, bakteri, mikroplasma, maupun virus dalam benda atau peralatan untuk menjaga peralatan tersebut tetap steril atau bersih, serta mencegah terjadinya kontaminasi. Salah satu alat yang dapat digunakan dalam proses sterilisasi adalah autoklaf. Terdapat berbagai jenis media pertumbuhan mikroba, yaitu media cair, media semi padat, media padat, dan media selektif. Media padat digunakan untuk mempelajari koloni kuman, untuk isolasi, dan untuk memperoleh biakan murni. Nutrien agar adalah suatu medium yang memiliki bentuk padat, yang merupakan perpaduan antara bahan alamiah dan senyawa-senyawa kimia. Nutrien agar terbuat dari campuran ekstrak daging dan pepton dengan menggunakan agar sebagai pemadat dari media. Ekstrak daging dan pepton digunakan sebagai bahan dasar karena merupakan sumber protein, nitrogen, vitamin, serta karbohidrat agar mikroba dapat tumbuh dan berkembang. Pewarnaan gram bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri dengan mudah. Pewarna akan bereaksi secara kimiawi dengan protoplas bakteri. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Bakteri gram positif akan mempertahankan zat warna metil ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama alat dan bahan pembuatan sampel terdiri dari sampel jamu, pipet volume, ball filler, tabung reaksi, beker gelas, dan gelas ukur 10 ml. Yang kedua ada alat dan bahan pembuatan media terdiri dari media nutrien agar atau Na, media nutrien broth atau NB, aquades, cawan Petri, tabung reaksi, batang pengaduk, pipet volume, Erlenmeyer, serta penangas atau elemen pemanas. Perkenalkan, nama saya Niwen Suryani Puspitasari, NPM 165. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama yaitu penanaman mikroba, yaitu spider atau batang bengkok atau batang L, pipet volume, lampu Bunsen, media natrium agar dalam cawan Petri, kultur murni bakteri, larutan pengecer, vapor pepton water atau NaCl fisiologis 0,9%,
Pada pewarnaan mikroba digunakan pewarna kristal violet, blue gold, aseton alkohol, dan safranin. Kemudian ada gelas benda, jarum OC, lampu bunsen, label preparat, aqua steril, kultur multibakteri, penjepit gelas, dan mikroskop. Kemudian skema kerja. Yang pertama yaitu sterilisasi dengan autoclave. Langkah yang pertama yaitu diisi air sampai tanda batas, kemudian dimasukkan alat atau media ke dalam keranjang. Kemudian ditutup autoclave dan dikencangkan klep pengaman, kemudian dinyalakan autoclave. Kemudian diatur suhu dan waktu sterilisasi yaitu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah selesai dibuka katup agar uap keluar. Setelah seluruh uap keluar dan tekanan suhu turun dibuka autoclave dan dikeluarkan bahan atau alat yang disterilkan. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan media. Yang pertama dilakukan yaitu ditimbang natrium agar sebanyak 8 gram, kemudian dimasukkan ke dalam air Lermayer dan ditambahkan aquades sebanyak 100 ml. Lalu dipanaskan dan diaduk dengan hot plate pada suhu 200 derajat Celcius dengan kecepatan 5 sampai media tercampur homogen dengan warna kuning jernih. Sebelum media dituangkan ke cawan Petri, mulut Erlenmeyer dan cawan Petri dipanaskan dengan lampu bunsen, lalu media dituangkan. Setelah itu disterilisasi dengan autoclave selama 15 menit dengan tekanan 1 atmosfer pada suhu 121 derajat Celcius. Setelah disterilkan, biarkan seluruh media memadat. Pada saat didiamkan, kondisi cawan Petri setengah terbuka agar uap keluar. Kemudian yang ketiga yaitu pengenceran. Hal yang pertama dilakukan yaitu sampel jamu gendong kunyit asam dimasukkan ke dalam tabung pengenceran pertama yaitu 10-1. Kemudian perbandingan yang digunakan yaitu berat sampel berbanding dengan volume sebanyak 1:9, kemudian kocok sampel hingga homogen. Kemudian diambil 1 ml dari tabung pengenceran 10-1, kemudian dipindahkan ke dalam tabung pengenceran selanjutnya. Dilakukan pemindahan sampel dengan cara yang sama sampai pengenceran 10-8. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Madimano Astiniari dengan NPM 167 dari kelas lintas jalur. Akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang penanaman bakteri dengan spread plate metode. Disiapkan kultur bakteri pengenceran 10⁻⁷ dan 10⁻⁸ serta media agar yang akan digunakan dalam penanaman bakteri. Diambil 0,1 ml kultur bakteri pada pengenceran 10⁻⁷ menggunakan mikropipet lalu dituang di atas media agar. Kemudian dipanaskan batang L di atas bunsen, ditunggu dingin lalu ditebar kultur bakteri dengan merata di atas media menggunakan batang L tersebut. Dilakukan hal yang sama pada kultur bakteri pada pengenceran 10⁻⁸. Kemudian diberi label pada media yang sudah ditanami dengan bakteri tersebut, lalu diinkubasi dalam inkubator dengan suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian setelah 24 jam, pertumbuhan bakteri bisa diamati. Selanjutnya tentang pewarnaan gram. Bakteri pada pengenceran 10⁻⁷ dan 10⁻⁸ yang tumbuh pada media diambil menggunakan jarum ose, kemudian ditaruh di atas objek gelas. Ditetesi dengan aquades, kemudian dipanaskan atau dianginkan di atas lampu bunsen atau fiksasi agar bakteri dapat menempel di objek gelas. Diteteskan kristal violet pada pulasan bakteri, diamkan selama 30-60 detik. Lalu dicuci dengan aquades, kemudian diteteskan larutan iodin dan diamkan selama 1-2 menit. Kemudian dicuci
dengan aquades kembali. Setelah itu didekolorisasi dengan alkohol, diamkan selama 20 detik, dan cuci dengan aquades kembali. Lalu diteteskan larutan safranin dan diamkan selama 10-20 detik. Setelah itu diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali menggunakan minyak imersi. Apabila warna yang timbul berwarna ungu, maka bakteri yang terdapat dalam sampel adalah bakteri gram positif. Sedangkan apabila berwarna merah, berarti bakteri yang terkandung di dalam sampel tersebut adalah gram negatif. Kemudian adapun hasil dari praktikum yang kami lakukan adalah hari pertama pada tanggal 24 Maret 2022 pada pembuatan media itu dihasilkan media yang media padat yang berwarna kuning. Kemudian pada proses pengenceran itu dilakukan pengenceran 8 pengenceran sampel, yaitu pengenceran 10 pangkat min 1 sampai dengan 10 pangkat min 8. Sampel 10 pangkat min 1 berwarna kuning jernih. Semakin bertingkat pengenceran, maka warna semakin jernih. Untuk penanaman bakteri dengan split metode itu menggunakan kultur bakteri pada pengenceran 10 pangkat min 7 dan 10 pangkat min 8. Kemudian setelah bakteri yang ditanam dan diinkubasi selama 24 jam, maka pengamatan dilanjutkan pada hari kedua, yaitu pada tanggal 25 Maret 2022. Diperoleh hasil, sampel pada pengenceran 10 pangkat min 7 didapatkan bakteri jenis gram negatif yang ditunjukkan dengan timbulnya warna merah dan berbentuk basilus. Begitu pula dengan sampel pada pengenceran 10 pangkat min 8. Juga terdapat bakteri gram negatif yang ditunjukkan dengan timbulnya warna merah dan berbentuk basilus atau batang. Kemudian dalam pembahasan yang akan kami bahas di sini adalah tentang sterilisasi, kemudian pembuatan agar, pengenceran sampel, penanaman bakteri, pewarnaan bakteri, dan faktor kontaminasi. Yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Febriana Surya Putri, NPM 166. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembahasan. Proses sterilisasi sangat penting dilakukan guna untuk menghindari hasil positif palsu, di mana pada praktikum kali ini, sterilisasi dilakukan dengan pemanasan basah, yaitu pemanasan dengan tekanan yang tinggi, di mana pada sterilisasi ini digunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu tersebut, akan dibiarkan selama 15 menit. Pada praktikum ini, media yang digunakan adalah nutrien agar, yang merupakan media kompleks yang mengandung beef extract dan pepton. Pada pembuatan media, agar yang digunakan ditimbang sebanyak 8 gram, kemudian ditambahkan 100 ml aquades. Pembuatan media bertujuan untuk mendapatkan media yang akan digunakan untuk menumbuhkan mikroba, serta dibutuhkan untuk isolasi dan inokulasi mikroba. Dilakukan pengenceran sampel secara bertingkat, untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi. Dalam cairan, pengenceran dilakukan dengan mengambil 1 ml sampel jamu, kemudian ditambahkan aquades 9 ml, dikocok sampai homogen, untuk pengenceran 10 pangkat min 1. Kemudian diambil lagi 1 ml dan ditambahkan aquades sebanyak 9 ml, dikocok sampai homogen untuk pengenceran 10 pangkat min 2. Begitu seterusnya sampai pengenceran 10 pangkat min 8. Pengenceran tersebut dilakukan karena jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan diperkirakan mengandung koloni yang terpisah sehingga koloni tersebut dapat diamati. Pada praktikum ini, penanaman bakteri
dilakukan dengan spread plate method, yaitu teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara pulasan atau sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Pada proses penanaman bakteri dilakukan secara aseptis, yaitu di LAF, kemudian diambil 0,1 mili sampel pada pengenceran 10⁻⁷ dengan menggunakan mikropipet. Dituang sampel di atas media agar, kemudian diratakan. Setelah rata dan mengering, media yang berisi sampel diinkubasi di inkubator selama 24 jam pada suhu kamar, dan hal yang sama dilakukan juga pada pengenceran 10⁻⁸. Setelah diinkubasi selama 24 jam, pada media tumbuh koloni bakteri yang berbentuk totol-totol berwarna putih, di mana pada pengenceran 10⁻⁷ terdapat koloni yang lebih banyak. Pengecatan diawali dengan fiksasi, yaitu membuat pulasan bakteri di atas objek gelas, kemudian dikering anginkan di atas nyala lampu spiritus. Pada praktikum ini, bakteri yang mengkontaminasi jamu merupakan bakteri gram negatif karena bakteri berwarna merah dan berbentuk bacillus. Warna merah pada gram negatif dikarenakan bakteri gram negatif terdiri dari lipid dengan persentase yang lebih tinggi dan dinding sel yang lebih tipis, sehingga ketika diberikan alkohol akan menyebabkan lipid terekstrasi dan memperbesar permeabilitas dinding sel. Hal ini mempermudah pewarnaan safranin masuk ke dalam sel dan menyebabkan sel menjadi berwarna merah. Faktor-faktor yang dapat mendukung adanya kontaminasi bakteri pada produk jamu gendong yaitu kebersihan bahan baku dan peralatan yang digunakan, serta kebersihan pengrajin jamu dalam proses pembuatan dan penyajian jamu. Nah, dari data hasil praktikum mikrobiologi mengenai sterilisasi, pembuatan media, penanaman, dan pewarnaan gram, dapat disimpulkan bahwa sterilisasi dilakukan dengan menggunakan metode panas basah menggunakan autoclave. Kemudian media yang digunakan untuk pertumbuhan mikroba, yaitu Na atau nitrian agar yang mengandung beef extract dan pepton. Isolasi dan penanaman mikroba pada praktikum dilakukan pada pengenceran 10⁻⁷ dan 10⁻⁸ dengan teknik penanaman yaitu teknik spread plate secara pulasan atau sebaran. Pada praktikum ini, bakteri yang mengkontaminasi jamu merupakan bakteri gram negatif karena bakteri berwarna merah dan berbentuk bacillus. Warna merah pada bakteri gram negatif karena bakteri gram negatif terdiri dari lipid dengan persentase yang lebih tinggi dan dinding sel lebih tipis, sehingga ketika diberikan alkohol akan menyebabkan lipid terekstraksi dan memperbesar permeabilitas dinding. Hal ini mempermudah pewarna safranin masuk ke dalam sel dan menyebabkan sel menjadi berwarna merah. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam menyusun laporan ini. Baik, sekian presentasi laporan mikrobiologi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.